Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita bakal bahas buku yang cukup bikin mikir ya, dari psikoterapis Philippa Perry. Judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read. Mungkin Anda lagi siap-siap jadi orang tua, atau ya cuma pengen lebih ngerti aja soal hubungan orang tua anak, atau mungkin hubungan sama orang tua Anda sendiri kan? Bisa jadi. Nah, sumber kita buku ini bukan isinya tips-tips praktis gitu ya, tapi lebih kayak panduan buat lihat gambaran besarnya. Hubungan jangka panjang, perasaan kita dan anak, terus gimana masa lalu kita tuh ikut ngaruh. Betul. Jadi misi kita di sini tuh mau coba gali intisarinya ya. Gimana sih caranya bangun hubungan yang kuat, yang enak gitu sama anak. Yang bisa jadi pegangan buat mereka nanti. Oke. Kita bakal lihat gimana pengalaman masa kecil kita itu ngebentuk cara kita jadi orang tua. Terus pentingnya banget buat ngakuin dan ngelola perasaan. Dan ya itu komunikasi yang jujur itu kuncinya. Perry di awal buku pakai humor dari Michael McIntyre ya, soal realita punya anak. Bukan cuma yang indah-indah aja, tapi seringnya ya perjuangan sehari-hari, pakai baju susah, makan sayur susah. Haha, iya, bener banget itu. Buku ini ngajak kita lihat lebih jauh dari drama kecil itu, fokus ke yang beneran penting. Oke deh, kita mulai aja ya. Siap. Salah satu ide awal nih, mungkin kedengeran klise, tapi wah efeknya gede banget. Anak itu lebih nyerap siapa diri kita daripada omongan kita. Kita ini cermin utama mereka gitu ya. Tepat sekali. Buku ini langsung ngajak kita bongkar lagi deh pengalaman masa kecil kita. Bukan buat nyalahin siapa-siapa ya. Bukan. Tapi lebih buat ngerti. Dulu tuh kejadiannya apa sih? Rasanya gimana? Efeknya ke kita sekarang apa? Tujuannya jelas banget. Biar kita bisa milih. Mana nih pola warisan yang bagus mau kita terusin? Mana yang kayaknya nggak bantu yang perlu kita putusin rantainya? Ini keren sih. Karena artinya kita nggak harus ngulangin pola yang sama terus-terusan. Kita punya pilihan. Nah, ini nih bagian yang sering bikin kaget. Buku ini bilang, seringnya kalau kita emosi meledak ke anak, marahnya nggak sebanding gitu sama kesalahannya. Iya. Itu sebenarnya alarm dari masa lalu kita bunyi. Seolah kelakuan anak itu neken tombol lama, mancing lagi perasaan nggak berdaya, atau kesepian, atau apalah kebutuhan kita dulu yang nggak terpenuhi pas kita seumuran mereka. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Wah, sering banget itu terjadi. Umum kok. Perry cerita contoh ibunya. Gampang banget keganggu sama suara anak main. Oh ya? Iya, pas ditelusuri, ternyata kakeknya, ayahnya si ibu ini, sering sakit kepala. Jadi di rumah tuh harus sunyi senyap. Nah, pola nggak tahan berisik ini nurun, nggak disadari. Wah, nurun ya? Atau contoh lain, kalau kita kecil sering ngerasa dianggap nyebelin, gitu, atau ngecewain orang tua, nanti pas anak kita ngelakuin sesuatu yang ngingetin ke rasa sakit itu, kita bisa reaktif banget. Jadinya, kita bereaksi ke hantu masa lalu kita, bukan ke anak yang ada di depan kita ini. Karena gesekan, momen-momen sakit hati kecil disebutnya rupture ya. Retakan kecil itu kan pasti ada aja dalam hubungan dekat. Pasti ada. Perry nekenin konsep penting. Rupture and repair. Pecah dan perbaiki. Intinya bukan soal retaknya terjadi atau enggak. Tapi gimana kita memperbaikinya setelah itu? Nah, itu dia. Kemampuan buat repair ini kuncinya. Bukan soal jadi orang tua sempurna tanpa celah kan? Betul. Bukan soal itu. Gimana cara memperbaikinya tuh? Kuncinya di kesadaran sama keberanian sih. Pertama, ya sadar dulu. Apa sih pemicu kita? Kedua, coba deh ubah respon kita kalau itu kejadian lagi. Ketiga, nah ini yang paling kuat dampaknya. Minta maaf. Minta maaf ya. Iya, walaupun kejadiannya udah lewat lama. Minta maaf yang tulus itu punya kekuatan buat nyembuhin loh. Ada cerita bagus tuh, psikoterapis namanya Tai. Dia marah banget ke putrinya, Emily. Terus dia sadar, wah ini akar marahnya dari masa lalu gue nih. Terus? Dia minta maaf ke Emily. Dan Emily tuh lega banget. Jadi tahu kalau ibunya tuh peduli, bukan nggak peduli kayak yang dia kira. Ini nunjukin kalau perbaikan itu mungkin banget dan efeknya besar. Selain pola perilaku, kita juga katanya bisa mewarisi kritik batin, suara di kepala yang negatif itu loh, yang suka bilang kita nggak cukup baik, payah lah. Ah iya, si suara resek itu ya. Itu nggak cuma nyiksa diri sendiri, tapi bisa kita oper juga ke anak ya. Betul banget. Suara itu bisa jadi motivator yang jelek banget. Buku ini ngasih langkah praktis nih. Pertama, kenali dulu suara itu.
sadari kalau dia ada. Oke. Kedua, jangan diajak debat. Nggak usah dilawan, cukup diakui aja. Oke, saya dengar kamu. Gitu. Ketiga, coba lakuin hal yang dilarang sama si kritik batin. Pelan-pelan, perluas zona nyaman. Menantang ya. Ya, dan yang paling penting, sadari bahaya kalau kita nurunin ini ke anak. Itu bisa jadi motivasi ekstra buat kita lebih waspada sama suara itu. Oh ya, satu lagi, hindari deh label orang tua baik atau orang tua buruk. Kenapa tuh? Bikin kita defensif, jadi susah ngakuin kesalahan dan belajar. Mending fokus ke usaha spesifik aja. Misalnya puji, wah huruf P kamu rapi sekali di halaman ini, daripada langsung ngejudge, tulisanmu jelek semua. Oke, jadi paham warisan masa lalu itu langkah awal yang penting banget. Tapi Perry juga nekenin ya, apa yang terjadi sekarang di lingkungan anak sehari-hari itu sama pentingnya. Lingkungan kayak gimana sih yang paling bagus menurut buku ini? Nah, ini menarik nih. Buku ini bilang, kualitas interaksi dalam keluarga itu jauh lebih ngaruh daripada strukturnya. Oh ya? Iya, mau keluarganya utuh, orang tua tunggal, keluarga campuran, atau apapun bentuknya, penelitian tuh konsisten nunjukin kalau kualitas hubungan, terus misalnya stabilitas finansial, itu dampaknya lebih besar ke perkembangan anak dibanding siapa aja yang tinggal serumah. Itu penting banget ya infonya. Terutama mungkin buat orang tua yang udah pisah. Ada penekanan khusus soal ini kan? Banget. Kuat banget pesannya. Intinya, usahakan sebisa mungkin tetap bicara dengan hormat soal mantan pasangan di depan anak. Kenapa itu penting? Karena anak itu kan secara alami ngelihat dirinya sebagai bagian dari kedua orang tuanya. Kalau salah satu dijelek-jelekin terus, anak bisa nyerap pesan negatif itu soal separuh dirinya. Atau dia jadi bingung harus mihak siapa. Sakit banget itu buat anak. Emang nggak gampang sih, tapi ya patut banget diperjuangkan demi anak. Terus gimana kalau anak lagi ngalamin kesulitan atau rasa sakit? Naluri kita kan pengen ngelindungin ya. Naluri alami banget itu. Tapi buku ini ngasih lihat dari sisi lain. Kita tuh nggak bisa, dan mungkin nggak seharusnya juga, ngelindungin anak dari semua rasa sakit. Tugas kita bukan bangun benteng anti sakit. Tapi, nemenin mereka pas badainya datang. Kehadiran kita yang penuh empati, yang nyambung sama perasaan mereka, attuned, itu yang bikin rasa sakitnya jadi bisa ditahan. Nggak ngerusak. Kehadiran kita lah pelindung yang sebenarnya. Termasuk pas ada berantem di rumah. Gimana caranya biar nggak ngerusak? Kuncinya, ya kita jadi contoh. Bertengkarlah dengan tetap saling menghargai. Fokus ke perasaan kita sendiri pakai pernyataan saya. Misalnya, aku sedih deh kalau bukan nyalahin. Kamu tuh ya selalu bikin aku. Oke, pakai I statement. Iya, akui juga perasaan pihak lain meskipun kita nggak setuju. Ini ngajarin anak cara ngelola konflik yang sehat. Ada contoh bagus di buku soal ayah sama anak dewasanya rebutan jaket kulit. Gimana pas fokusnya pindah ke perasaan, konfliknya jadi reda, malah jadi saling ngerti. Wah, menarik. Ini nyambung juga ke ide membangun modal niat baik dalam hubungan. Kayak penelitiannya John Gottman itu loh. Gimana caranya? Dengan ngerespons tawaran koneksi yang kecil-kecil, pas anak atau pasangan bilang, lihat deh, terus kita nengok dan nanggepin, itu kayak nabung di bank emosional. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Terus juga, kalau lagi susah, cari dukungan satu sama lain. Jangan malah saingan siapa yang paling menderita. Oke, kita masuk ke bagian inti nih yang katanya banyak orang bilang paling mengubah cara pandang dari buku ini. Soal ngelola perasaan. Kenapa ini dianggap penting banget? Karena ini urusannya sama kesehatan mental jangka panjang. Buku ini keras banget ngomongnya. Ngabaikan, nyangkal, atau ngeremehin perasaan anak itu bahaya. Bahaya ya? Iya. Perasaan yang nggak diakui itu nggak hilang loh, tapi membusuk di dalam. Akar dari banyak kasus depresi dan kecemasan pas dewasa, itu sering banget bisa ditarik ke masa kecil, di mana perasaan mereka nggak divalidasi, nggak dibantu ditenangin sama orang dewasa terdekatnya. Ada semacam paradoks ya di sini. Rasanya kan logis ya kalau anak tantrum kita alihin perhatiannya. Tapi buku ini justru bilang, akui aja perasaannya. Kamu marah banget ya karena nggak boleh mainan itu. Kok bisa lebih efektif sih? Nah, itu dia. Justru karena pas kita merasa benar-benar didengerin dan dipahami, kebutuhan buat teriak atau ya tantrum itu seringnya jadi berkurang. Validasi itu kayak bilang, perasaan kamu penting loh, dan aku di sini nemenin kamu. Ini nenangin sistem saraf mereka. Oh gitu. Sebaliknya, kalau dialihin atau disangkal, pesannya jadi, perasaan kamu nggak penting atau terlalu seram buat dihadapi. Coba deh kita ingat-ingat kapan kita sendiri paling pengen teriak. Pas ngerasa nggak didengerin kan? Nah, perasaan anak juga gitu. Buku ini pakai istilah mengandung, containing perasaan anak. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini,
Kita sebagai orang tua jadi kayak wadah emosi yang aman buat anak. Kita bantu anak nampung dan proses emosi-emosi besar, marah, takut, sedih, yang dia belum bisa atasi sendiri. Jadi kita nggak ikut panik gitu ya? Justru jangan. Kita tetap tenang, tetap hadir buat dia. Nah, ini tentu butuh kita sendiri juga nyaman sama emosi kita ya. Salah satu tipsnya, pakai bahasa yang misahin anak dari emosinya. Kayak, wah kelihatannya kamu merasa kecewa banget, bukan kamu kecewaan. Ada bedanya kan? Iya, iya. Ada cerita kuat di buku soal Lukas ya, anak yang sampai mau lompat jendela. Orang tuanya kaget banget karena ngerasa dia baik-baik aja. Ternyata di baliknya ada perasaan sedih karena sering dioper pas liburan, terus ditinggal pengasuh. Pelajaran pentingnya apa dari situ? Pelajarannya ya penting banget buat lihat lebih dalam, jangan cuma di permukaan. Dan berani ngakuin perasaan-perasaan yang susah itu. Ketika ayahnya akhirnya bisa bilang, ayah tahu kamu sedih kalau ayah belum pulang pas kamu pulang sekolah. Lukas malah merasa lebih baik, bukan tambah sedih. Kenapa bisa gitu ya? Karena dia akhirnya merasa didengar. Perasaan sulit itu butuh dirasakan bersama, felt with, bukan cuma diatasi atau disingkirkan, dealt with. Empati yang tulus itu obatnya. Nah, ini nyambung lagi nih, kenapa ngalihin perhatian, lihat ada burung. Pas anak frustrasi itu sebenarnya kurang bagus ya efek jangka panjangnya. Betul. Mungkin saat itu dia diam, tenang sesaat. Tapi jangka panjangnya itu ngajarin anak kalau perasaannya nggak penting. Terus dia jadi susah fokus sama masalah. Dan bisa bikin hubungan jadi renggang. Mendingan bantu dia lewatin frustrasinya itu. Validasi perasaannya. Contohnya gimana? Misalnya, kamu kesel banget ya mainan ini susah. Ayah temenin yuk, coba lagi. Ini ngebangun ketahanan mental, resiliensi. Intinya, semua ini balik ke dasar sih. Perlakukan anak sebagai pribadi utuh sejak lahir. Punya perasaan yang valid, bukan cuma kayak proyek atau daftar kerjaan yang harus diberesin. Oke, dari perasaan kita geser dikit ke komunikasi dan koneksi yang lebih luas ya. Kapan sih sebenarnya dialog ini mulai? Jauh sebelum anak bisa ngomong. Mulai dari tatapan mata bayi baru lahir. Senyumnya, respons kita pas dia ngoceh. Bahkan ritme napas kita yang jadi sama pas kita gendong dia. Wah, sedini itu ya? Iya, ini kayak tarian komunikasi nonverbal yang ngebangun fondasi ikatan aman, secure attachment. Ada penelitian klasik, namanya still face. Itu nunjukin betapa stresnya bayi pas interaksi timbal balik ini tiba-tiba berhenti. Muka ibunya datar aja gitu. Oh iya, pernah dengar itu. Nah, itu nunjukin kalau bayi butuh banget merasa kehadirannya, tindakannya, itu direspons. Ada efeknya. Itu dasar rasa aman. Tapi kan nggak semua orang dewasa nyaman ya sama interaksi timbal balik kayak gitu. Ada istilah dialfobia di buku ini. Maksudnya apa tuh? Ya, itu semacam rasa nggak nyaman atau takut di bawah sadar sama dialog yang setara. Dialog di mana kita saling memberi dan menerima pengaruh. Contohnya gimana? Bisa jadi muncul sebagai kecenderungan buat selalu mau mendominasi obrolan, atau sebaliknya, malah selalu menghindar biar nggak terpengaruh sama orang lain. Mungkin ini karena pola masa kecil kita juga. Penting buat disadari kalau kita punya pola kayak gini. Di zaman sekarang nih ada tantangan baru. Gawai, handphone, tablet. Gimana dampaknya menurut Perry? Signifikan banget. Hadir fisik, tapi pikiran kita ke layar ponsel, itu sama aja kayak nggak hadir buat anak. Lalu soal perilaku anak yang sering kita anggap nyebelin atau cari perhatian, buku ini punya pandangan menarik nih. Perry ngajak kita lihat itu sebagai sinyal. Seringnya perilaku nyebelin itu cara anak ya secara nggak sadar ya, ngomongin kalau kebutuhan koneksinya lagi nggak terpenuhi, tangki emosionalnya lagi kosong, butuh diisi ulang. Terus solusinya gimana? Salah satu saran unik di buku ini namanya love bombing. Jadi kita sengaja kasih perhatian penuh, positif, tanpa gangguan sama sekali selama periode waktu tertentu. Misalnya seharian penuh gitu. Tujuannya buat ngeriset pola negatif itu dan penuhin lagi kebutuhan koneksinya. Wah, love bombing ya. Menarik. Kalau anak yang lengket atau klingi banget gimana? Itu bukan tanda manja. Justru seringnya kebalikannya. Lengket itu malah pertanda ikatannya sehat dan kuat. Paradoksnya gini, kemandirian yang sejati itu tumbuh dari rasa aman. Aman karena dia tahu ada pelabuhan aman buat balik lagi, yaitu kita, orang tuanya. Bukan karena didorong-dorong buat pisah sebelum dia siap. Jadi penuhi aja kebutuhan dekatnya ya? Iya, penuhi kebutuhan kedekatan mereka di tiap tahap. Nanti kemandirian itu bakal muncul sendiri secara alami kok. Terus soal tidur nih. Topik panas buat banyak orang tua.
Buku ini lumayan kritis ya sama metode cry it out. Yang dibiarin nangis sendirian itu? Kritis banget. Argumennya gini, ngebiarin bayi nangis sendirian itu nggak ngajarin dia nenangin diri, tapi malah ngajarin rasa putus asa, ngajarin kalau sinyal minta tolongnya itu nggak akan ditanggapi. Ini bisa ngaruh ke rasa aman dasarnya. Lalu alternatifnya apa? Ya, nemenin anak sampai tidur. Bisa co-sleeping kalau memang cocok buat keluarga, atau ya sekedar kita ada di kamar sampai dia tidur. Atau ada juga pendekatan sleep nudging. Dorongan lembut bertahap ke arah tidur mandiri, tapi selalu ngikutin kesiapan anak, nggak maksa. Terakhir nih, soal bermain. Sering dianggap sepele ya, padahal Padahal, bermain itu pekerjaan utamanya anak, penting banget buat konsentrasi, imajinasi, kreativitas, mecahin masalah, belajar sosial. Dan menariknya, buku ini bilang, kebanyakan mainan malah bisa ganggu fokus loh. oh ya? Iya, lebih sedikit mainan seringkali lebih baik. Dan pas kita ikut main bareng, penting banget buat biarin anak yang mimpin permainannya. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Banyak lapisan pemahaman dari buku ini. Kalau kita tarik benang merahnya nih, berarti intinya itu, kekuatan buat paham warisan masa lalu kita. Betul. Terus pentingnya banget validasi perasaan buat hubungan yang sehat. Komunikasi dua arah yang tulus dari awal banget, dan ngelihat perilaku anak itu sebagai cara mereka ngomongin kebutuhannya. Gitu ya. Bener sekali. Pengasuhan yang digambarin Perry ini bukan soal nyari trik atau jalan pintas deh. Ini lebih kayak investasi jangka panjang. Bangun hubungan seumur hidup yang dasarnya itu saling menghargai, empati, dan mau terus belajar. Mau memperbaiki juga pas kita salah langkah. Iya, perbaikan itu penting ya. Penting banget. Ini soal kita beneran suka sama anak kita, nikmatin waktu bareng mereka, bukan cuma cinta sebagai kewajiban dari jauh aja. Semoga penjelajahan kita kali ini ngasih Anda beberapa momen aha ya. Atau paling nggak jadi bahan renungan lah soal hubungan Anda sendiri. Mau sebagai orang tua, sebagai anak, atau ya dalam relasi penting lainnya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, coba deh renungkan ide ini. Orang tua kan sering dibilang fungsinya kayak cermin buat anak. Pertanyaannya, cermin yang kita kasih itu sejernih apa? Sepositif apa? Apa kita mantulin nilai dan kelayakan mereka apa adanya? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita malah mantulin keraguan dan kritik kita sendiri. Kayak cerita Angus di buku ini, yang orang tuanya terus memperbaiki dia sampai dia ngerasa nggak pernah cukup baik. Wah, iya juga ya. Gimana caranya kita bisa mastiin pantulan dari kita itu bantu anak ngelihat diri mereka berharga dan dicintai? Ya persis kayak mereka apa adanya. Coba deh direnungkan. Oke, pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.